6 pelajar SMPN 2 Bumiayu tersambar petir saat berteduh di gerbang sekolah. Ini teman-teman semuanya ya harus kayak tulisannya gerbang nih kayaknya soalnya ini Kompas kayak ya kompas.com sing nulis. Ya protes berarti mari nganu ya. Kalau mau protes langsung ke wartawannya kompas.com ini. Tresno. Hai, selamat datang di Ruang Sempit. Ini adalah program terbaru di channel YouTube Ubes TV. Dari Ruang Sempit ini, kita perluas pikiran kita yang sempit. Kita bahas berita yang pertama. Let's go! Berita yang pertama itu datang dari Timnas Indonesia yang kalah 0-4 dari Jepang. Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang. Sintayong, ini bukan waktunya menyerah. Wih, luar biasa ya teman-teman. Pelatih Indonesia Sintayong mengatakan ini bukan waktunya menyerah setelah anak-anak asuhnya kalah 0-4 dari Jepang. Ini beda banget ya dengan dengan ekspektasi kita semua yang beranggapan bahwasanya kita bakalan menang melawan Jepang, tapi ternyata dalam kenyataannya kita malah dibantai ya 0-4. Tapi banyak orang-orang yang memberikan apresiasi tertinggi, setinggi-tingginya kepada anak asuh Sintayong ini karena permainannya juga tidak menyerah begitu saja dengan permainan yang bagus dan perlawanan gitu ya. Nah, inilah bedanya orang-orang Indonesia, bedanya orang-orang kita yang setelah kalah itu langsung menyerah gitu. Nah, orang Sintayong ini langsung aja gitu ngomong ini bukan waktunya untuk menyerah gitu. Jadi dia pengen membuktikan bahwasanya Indonesia belum kalah gitu. Kita belum kalah. Ini baru permulaan, ini baru awal dari sebuah perjalanan panjang karena biasanya kita main di level Asia Tenggara gitu. Kita juga masih kalah dengan Thailand, masih kalah dengan Singapura, atau kita masih biasanya kalah Vietnam ataupun Malaysia. Tapi sekarang luar biasa ya, anak asuh Sintayong ini udah melaju di round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ini pasti membuktikan bahwasannya kita itu nggak main-main gitu. Dan kemarin terakhir Pak Erick Thohir juga ngomong bahwasanya ini adalah tanggung jawabnya Erick Thohir gitu sebagai ketua federasi. Apakah semuanya itu masih memberikan kepercayaan itu pada Erick Thohir atau enggak? Tapi kalau melihat dari postingannya Bung Toel ya, yang selalu kontra dengan timnas Indonesia apalagi naturalisasi, dia sepertinya sangat senang gitu dengan kekalahan Indonesia ini. Ya, menurut kalian gimana ya orang-orang yang seperti itu, yang selalu pesimis dengan apa yang sedang dikerjakan, proyek besar yang dikerjakan oleh Sintayong ini dan Erick Thohir. Mudah-mudahan sih ini menjadi pelajaran ya, bahwasannya kita nggak cuman memberikan kritikan, tapi kita juga harus memberikan dukungan, support kepada pemain-pemain Indonesia agar bermain lebih bagus ya dan bisa mengharumkan nama Indonesia. Tapi ya dari segi dari segi rank juga Indonesia kalah jauh ya, apalagi Jepang ini pemainnya luar biasa ya, permainannya luar biasa solid gitu. Jadi nggak gampang gitu. Ini kalah 0-4 aja itu menurut aku luar biasa gitu. Itu perjuangan-perjuangan yang hebat banget gitu. Nah, senangnya melihat supporter kita, melihat pendukung timnas Indonesia tidak jemu-jemu, selalu mendukung dan memberikan support untuk para pemain timnas Indonesia. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya ya Indonesia bisa lebih baik lagi gitu permainannya dan bisa menang melawan di pertandingan selanjutnya melawan Arab. Sekarang menempati juru kunci di grup C ya. Indonesia mudah-mudahan ke depan bisa main bagus dan bisa menang. Walaupun baru kalah sekali ya. Baru kalah sekali lawan Jepang ini. Yang kemarin baru 2 kali berarti. Kalah sama Cina sama sekarang sama Jepang. Ya mudah-mudahan besok lawan Arab kita bisa menang di kualifikasi
grup C Piala Dunia round ketiga. Oke, itu berita pertama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Berita-berita yang disajikan ini dibaca dari Tempo, memberitakan bahwasanya Sintayong bilang ini jangan menyerah dulu gitu. Makanya kalian juga jangan lekas menyerah untuk selalu mendukung dan mensupport pemain-pemain Indonesia. Sementara posisi 3 dan 4 yang menjadi target Sintayong menuju putaran keempat dihuni oleh Arab Saudi dan Cina dengan 6 poin ya. Kita udah berapa poin tuh? 3 poin berarti. Pertandingan terdekat Indonesia dalam melawan Arab Saudi pada Selasa 19 November mendatang. Tim yang baru saja mendapatkan 1 poin melawan Australia setelah mereka kembali dilatih oleh Herve Renard. Tapi kita sudah sampai sejauh ini. Kami telah mengalami banyak kemajuan, kata dia, kata Sintayong. Jadi kita harus memberikan support terus ya ke Sintayong. Kecuali nanti ini tidak ada perkembangan kok kalah lagi ya. Erick Thohir dan Sintayong harus dipertimbangkan untuk karirnya di PSSI. Ya, berita yang kedua kita pilihkan dari seminggu berita kemarin, minggu kemarin. Ini ada dari Bumi Ayu. Ada dari Bumi Ayu. 6 pelajar SMPN 2 Bumi Ayu tersambar petir saat berteduh di gerbang sekolah. Ini teman-teman semuanya ya harus. Kayak tulisannya gerbang nih kayaknya soalnya. Ini Kompas kayak. Ya, kompas.com sing nulis. Ya protes berarti mari nganu ya. Kalau mau protes langsung ke wartawannya kompas.com ini. Tresno Setiadi dan Robertus Belarminus wartawannya. Oke, kita bacakan dulu beritanya. 6 pelajar dari Sekolah Menengah Pertama atau SMPN Negeri 2 Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah tersambar petir pada Rabu 13 November 2024. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat saat para siswa sedang berteduh di gerbang sekolah akibat hujan. Setelah jam pulang sekolah, ini menurut Kasam ya, AKP Kasam yang dihubungi wartawan, menambahkan bahwasanya ya benar ya kejadian ini terjadi di Brebes. Ini emang di Bumi Ayu ini, kebetulan saya orang Bumi Ayu, kebetulan dalam minggu-minggu kemarin itu hujan dengan intensitas tinggi sedang melanda ya, melanda kota Bumi Ayu. Sore hari atau siang hari itu udah mulai hujan dengan intensitas petir ataupun geledek ini sering banget. Ini menjadi perhatian kita semua agar selalu berhati-hati, agar selalu waspada, terutama bagi para pengendara sepeda motor juga harus membawa jas hujan ya bagi pengendara sepeda motor. Nah, ini ada tip nih trik menghindari agar terhindar dari sambaran petir saat musim hujan. Oke, langsung aja dibaca. Yang pertama, ini menurut siaran pers dari BMKG ya. Segeralah masuk ke dalam ruang atau mobil jika sedang berada di ruangan dan mendengar guntur. Jika berada di kolam renang, segeralah naik dan menjauh karena petir bisa mengantarkan energi ke air. Jangan berlindung di bawah pohon karena ketika pohon tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh kita. Nah, ini juga yang kemarin terjadi di anak SMP N2 Bumi Ayu itu juga karena itu. Jadi mereka sedang meneduh di bawah pohon ya. Di bawah pohonnya sambar petir. Nah, 6 anak ini tersambar gitu, ikut terkena. Ini bener nih. Nah, itu kita turut berduka cita ya, ada 2 orang siswa yang meninggal dan yang lain sedang dalam perawatan. Yang keempat, jauhi tiang listrik, menara atau sesuatu yang tinggi dan mudah tersambar petir. Yang kelima, ketika berada di sawah, lapangan atau taman, segera menjauh karena petir mencari tempat tertinggi untuk melepaskan muatan energi. Ini juga sering kejadian ini pada saat sedang bermain bola atau sedang ke sawah ya. Ada petani di sawah, di tengah-tengah sawah gitu, terus tersambar petir. Ini juga bahaya sekali ya untuk kejadian ini. Makanya
Untuk orang-orang yang sedang di tengah-tengah sawah atau yang sedang bermain bola atau sedang di taman itu segera menjauh dan mencari tempat meneduh, misalkan kayak rumah atau ke gedung atau apa ya. Itu bisa menghindari kalian dari tersambar petir. Yang keenam, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung. Ya tadi selain kalau kita lagi hujan pakai jas hujan ya, kalau bisa sih kalau misalkan hujan lebat banget dan banyak petir, mendingan kita meneduh dulu sementara agar aman dari tersambar petir. Itu seperti itu. Yang ketujuh, jika sedang berteduh di ruangan, atur jarak 3 sampai 5 meter dengan orang lain agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Ya walaupun kita tadi di ruangan suruh meneduh atau apa juga, pada saat kita sedang berada di sedang berada di tempat gitu. Nah, kita harus berhati-hati karena pada saat misalkan kita ada sedang berdekat-dekatan dengan orang lain, itu juga hati-hati karena bisa juga itu tersambar petir dari energi yang diantarkan oleh teman kita yang terkena sambaran petir tadi. Ini ada sebuah mistis yang diceritakan oleh para korban sambar petir ini di Bumiayu, bahwasanya kemarin ada yang bilang, ini nggak tahu ya benar atau tidaknya, ini harus dicek. Pada saat tersambar petir itu semua orang nih namanya itu nyaku ini di sakunya ada paku. Itu benar atau tidak? Tapi ini berita yang terdengar atau simpang siur yang ada di masyarakat setelah kejadian kemarin. Oke, yang ke-8, ketika berada di luar ruangan, berdiri dengan merapatkan kaki atau berdiri dengan satu kaki untuk mengurangi potensi arus listrik dari petir melewati tubuh kita. Oh, gitu. Jadi kayak itu ya, kayak flamingo ya. Kayak flamingo. Jadi kita kayak flamingo ya, berdiri dengan satu kaki. Jadi itu juga mungkin yang mengakibatkan si burung-burung ini suka berdiri di satu kaki ya, biar nggak kesambar petir mungkin. Yang ke-9, sebaiknya mematikan alat komunikasi karena sinyal yang dipancarkan alat komunikasi bisa memancing petir menyambar. Nah, ini juga penting banget nih. Aku pernah kejadian bahwasanya saudara aku itu sedang bermain HP, tiba-tiba di rumahnya dia bermainan HP di rumah dan lagi hujan gitu. Tiba-tiba disambar petir dan HP-nya rusak gitu. Dan sampai sekarang pendengarannya sebelah kanan kalau nggak salah itu bermasalah karena tadi tersambar petir. Nah, ini bener banget nih. Jadi kalau misalkan sedang sedang banyak petir gitu ya, sebaiknya alat komunikasi kita dimatikan dulu, minimal di mode pesawat. Itu seperti itu, karena tidak ada yang mau gitu tersambar petir, karena petir pasti bukan sembarang petir. Kebisaannya tadi pantun nih. Ya, petir menyambar rumah si Adi gitu. Jangan mikir-mikir, ayo mending kita pilih nomor 1. Tadi promo teneng. Ya Allah. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Itu salah satu tips agar kita terhindar dari sambaran petir. Oke, berita yang selanjutnya ini berita yang ketiga. Ini yang baru saja kemarin terjadi. Ini banyak banget menyedot perhatian dari kalangan masyarakat di dunia. Mike Tyson dan Jake Paul tanding di ring ya, kemarin ramai banget dan ini menjadi trending topik nomor 1 di dunia karena di umurnya yang sudah tidak muda lagi, Mike Tyson melawan petinju yang sedang naik daun. Ya, Mike Tyson menelan kekalahan angka mutlak alias unanimous decision dari Jake Paul dalam laga tinju yang digelar di Texas Sabtu 16 November waktu Indonesia Barat. Ketiga juri memberikan keunggulan untuk Jake Paul di laga lawan Mike Tyson. Satu juri memberikan keunggulan 87-72, sedangkan 2 juri lainnya memberikan
penilaian 7-9, 7-3. Mike Tyson langsung berusaha agresif begitu pertandingan mulai lantaran rondenya hanya berlangsung 2 menit. Iron Mike terlihat percaya diri untuk langsung menekan. Satu pukulan kiri sempat bersarang ke telak di wajah Jake Paul. Jake Paul yang punya keunggulan jangkauan coba menjaga jarak dan melontarkan jab-jab. Jake Paul juga sempat mendaratkan pukulan kanan. Mike Tyson terus berusaha merapat dan memperpendek jarak demi bisa melontarkan serangan. Jadi menurut aku sih ya, ini orang-orang seperti ini ya, seperti Mike Tyson ini udah berumur lah ya, udah umurnya sangat senior, sangat tua gitu ya. Ini bisa melawan Jack yang baru berusia 27 tahun itu luar biasa ya. Mungkin seperti kayak kita gitu yang umur baru 40 tahunan, baru 35 tahun gitu. Itu suruh lawan Mike Tyson juga belum tentu menang ya. Jadi itulah namanya olahraga ya. Jadi olahraga itu sangat bermanfaat teman-teman. Kalau kita sering berolahraga bukan untuk apa, tapi kita bisa mempertahankan kebugaran kita sampai tua gitu. Itulah yang biar kita bermanfaat hidupnya, biar badan kita tetap bisa digunakan sampai tua gitu. Sing penting wis tua ke jeloyo kayak Om Sarwo. Loyo ke soalnya kalau jadi operator malahan loyo dia. Jadi gitu teman-teman, ini jadi teman-teman itu ada 3 berita dari kekalahan timnas, ada anak yang tersambar petir dan kekalahan Mike Tyson. Ini berita pilihan yang dipilih oleh sendiri. Mudah-mudahan selalu akan tayang setiap hari Senin pukul 10 pagi. Mungkin buat teman-teman yang sedang menonton, kalian juga bisa memberikan informasi atau apa yang sedang ramai atau apa yang bisa di share di sini, nanti kita bakalan bacakan. Sebenarnya banyak banget informasi, banyak banget hal-hal yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Ada guru yang dilaporkan karena menyuruh murid untuk menggonggong. Ada juga kejadian tentang Farhad Abbas dan Denny Sumargo. Ada juga kejadian-kejadian lain yang ramai banget. Dan yang paling ramai lagi ada Ahmad Lutfi dan Tati Yasin yang sedang di-endorse oleh Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Itu juga menjadi trending topik yang saat ini masih bergulir di Indonesia, terutama di Jawa Tengah. Dan mudah-mudahan nanti tanggal 27 November ini pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wali kota berjalan lancar dan semuanya tidak ada kekerasan, tidak ada huru-hara dan tidak ada permasalahan yang terjadi pada saat pilkada nanti. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video kami selanjutnya. Dari ruang sempit, kita perluas pikiran kita yang sempit. Terima kasih. Bye-bye.